ketika seorang hamba sedang berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membalas, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Setelah itu hamba itu berkata ar-rahmanir rahim, lalu kemudian Allah menjawab, apa kata Allah? Athna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Sa'alani abdi, hambaku sedang meminta kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, apa jawab Allah? Wali abdi ma sa'al, hambaku mendapatkan apapun yang dia mintakan. Sesungguhnya ketika orang sedang melaksanakan salat, mindanya, akalnya, fikirannya sedang fokus, sedang khusyuk, dia sedang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sampai di zamannya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Tapi Rasulullah punya mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Isa. Tak ada satupun nabi yang mampu menandingi kehebatan mukjizat Rasulullah SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Manaqib Syafi'iyah, ma'atallahu nabiyyan mu'jizatan illa wa'qa Muhammadan mislaha au a'dhama minha. Allah memberikan mukjizat kepada semua nabi, dan semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu itu ada pada Rasulullah, yang semisal dengan itu atau yang lebih hebat daripada itu. Seorang anak muda namanya Umar bin Sawad, dia bertanya, wahai Imam Syafi'i, apa mukjizat Rasulullah yang lebih hebat daripada menghidupkan orang yang sudah mati? Kata Imam Syafi'i, u'tiya Muhammadun haninal jiz'i hatta sumi'a sautu. Rasulullah diberikan mukjizat menangisnya batang kurma sampai tangisan itu didengar oleh seluruh sahabat yang hadir pada waktu itu. Dulu belum ada mimbar. Rasulullah ketika berkhutbah bersandar di batang kurma. Setiap kali khutbah menyandar di batang kurma itu. Suatu hari para sahabat inisiatif membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Di hari pertama Rasulullah berkhutbah naik ke atas mimbar dan meninggalkan batang kurma yang biasa beliau sandari, batang kurma itu menangis. Batang kurma itu menangis, dan tangisan itu didengar oleh seluruh sahabat yang hadir pada waktu itu. Ratusan sahabat yang hadir mendengarkan tangisan itu dengan volume yang sama. Sahabat yang duduk di depan dengan sahabat yang duduk paling belakang mendengarkan suara tangisan itu dengan volume yang sama. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar memeluk batang kurma yang tadi menangis. Akhirnya batang kurma itu diam. Kata para ulama, persis seperti seorang ayah yang mendiamkan anaknya yang sedang menangis. Kalau seandainya Rasulullah tidak turun dari mimbar memeluk batang kurma itu, maka batang kurma itu akan terus menangis sampai hari kiamat. Kata Imam Syafi'i, menangisnya batang kurma lebih hebat daripada mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Yang mau tahu banyak tentang mukjizat Rasulullah SAW, silakan baca buku Sirah Nabawiyah. Ini adalah buku yang menceritakan tentang kisah hidup Rasulullah mulai dari lahir sampai beliau wafat. Juara 1 dunia penulisan kisah hidup Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana mukjizat Rasulullah, bagaimana ketika beliau Isra dan Mi'raj, bagaimana akhlak beliau, perjuangan hidup beliau. Yang mau bukunya silakan cek out di keranjang kuning sebelah kiri bawah. Lagi ada potongan harga 60.000. 11 ayat terakhir surah Ali Imran itu kunci menjalani semua aktivitas hidup setiap hari. Saking pentingnya ayat ini dibacakan setiap hari oleh Nabi saat bangun tidur dan disiapkan untuk dieksekusi setelah keluar dari masjid sholat subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Fokus. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masih ingat tadi setelah salat subuh zikir menunggu syuruk kan? Dijawab di ayat ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Belum selesai. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Belum selesai. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al
abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sini saja, sampai pulang. Ini saking pentingnya kita bacakan 17 kali dalam sehari di setiap waktu salat fardu. Jadi gambaran kurikulum hidup ini yang kita kerjakan setiap hari, kita minta sama Allah dijaga istiqamah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan. Saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan. Tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya.